Malam itu, layar monitor di ruang kerja Menteri Keuangan Purbaya hanya diterangi satu cahaya, angka 5,1 triliun rupiah yang terpampang seperti bayangan hitam yang tak mau pergi. Di antara tumpukan berkas, angka itu berulang muncul di setiap dokumen audit sementara, seolah mengejek setiap upaya penjelasan. Rasanya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, dan semakin ditelusuri, semakin dalam lubang itu terlihat. Di lorong kementerian yang sudah sepi, Purbaya menegakkan punggungnya. Ia menatap laporan itu sekali lagi, memastikan dirinya tak berhalusinasi. Dana itu bukan menguap, ia bersembunyi. Tidak pernah benar-benar hilang, tetapi seolah diparkir di ruang-ruang yang tak tersentuh pemeriksaan publik. Celahnya rapi, polanya halus, tapi tetap mengeluarkan aroma busuk permainan lama. Purbaya mengerutkan kening. Setiap baris data menunjuk pada satu daerah yang sama, Kalimantan Selatan. Bahkan lebih spesifik lagi, proyek-proyek yang seharusnya menjadi penopang ekonomi wilayah itu tiba-tiba menunjukkan progres absurd, 0%, tapi dana sudah mengalir hampir penuh. Hatnya mengetat. Ia tahu tipe jejak seperti ini, seseorang sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Telepon internalnya berdering. Suara Kepala Inspektorat Pelaksana terdengar gugup, lebih gugup daripada biasa. Pak Menteri, sepertinya kita menemukan pola yang tidak wajar. Ada kemungkinan dana ditahan, atau ditimbun, oleh jaringan tertentu. Kami belum berani menyimpulkan, tapi angkanya terlalu besar untuk dianggap salah input. Purbaya terdiam sesaat, sebelum menjawab, lanjutkan. Jangan beritahu siapapun sampai saya putuskan. Setelah telepon ditutup, ruangan kembali hening. Tapi di kepala Purbaya, ribuan suara berdentum seperti badai. Ia teringat semua peringatan bahwa penimbunan anggaran daerah adalah penyakit lama birokrasi yang tak pernah sepenuhnya mati. Namun skala kali ini, berbeda. 5,1 triliun rupiah bukan sekadar kelalaian, ini operasi besar, sistematis, dan dilakukan dengan kecerdikan yang tidak biasa. Purbaya berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar yang menampilkan langit Jakarta yang kelam. Kalau aku diam, ini akan semakin mengakar, gumamnya. Tapi ia juga tahu, menyentuh jaringan seperti ini sama saja menantang konflik dengan para penguasa daerah, kontraktor rakus, dan kepentingan politik yang siap mengguncang posisinya. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak mundur. Ia tidak datang untuk menjadi penonton permainan gelap ini. Dengan napas panjang, ia mengambil keputusan. Besok pagi, kita mulai investigasi penuh, katanya pada dirinya sendiri. Dan meskipun ia belum tahu, keputusan itu akan menjadi pintu pertama menuju badai besar, konflik pusat daerah, tekanan politik brutal, serta terbongkarnya skandal Kalimantan Selatan yang nilainya lebih besar dari sekadar angka, sebuah jaringan gelap senilai 5,1 triliun rupiah yang selama ini bersembunyi di balik catatan anggaran. Pagi itu, ruang rapat utama Kementerian Keuangan terasa seperti ruang interogasi. Udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu meredam panas suasana yang mulai menggelegak. Para pejabat pusat dan perwakilan pemerintah daerah Kalimantan Selatan duduk berseberangan seperti dua kubu yang bersiap perang. Di ujung meja, Purbaya menatap setiap wajah yang hadir, mencari tanda-tanda kecemasan atau kepanikan. Dan ia menemukannya, sekilas, di mata salah satu kepala dinas yang tak bisa duduk diam. Gubernur Kalimantan Selatan membuka suara terlebih dahulu, nadanya tajam. Pak Menteri, kami sudah berkali-kali meminta percepatan pencairan. Tapi pusat seolah memperlambat proses. Bagaimana kami mau bekerja kalau anggaran tersendat seperti ini? Suara itu mengguncang ruangan. Sejumlah pejabat daerah mengangguk dramatis, menambahkan tekanan seolah pusat adalah biang keladi dari semua masalah. Purbaya tidak langsung menjawab. Ia membuka map merah di hadapannya, mengeluarkan lembaran data yang sudah disiapkan semalaman. Kalau benar pusat yang menghambat, ujarnya tenang, lalu bagaimana menjelaskan laporan ini? Ia geserkan lembaran itu ke tengah meja. Angka-angka di sana berbicara lebih keras daripada siapapun di ruangan. Dana sudah ditransfer, tapi proyek tidak berjalan. Dana masuk, tapi hilang jejak. Beberapa pejabat daerah saling pandang, gelisah. Ada yang menelan ludah, ada yang memalingkan wajah. Namun gubernur mencoba melakukan serangan balik. Itu bukan bukti. Data di lapangan berbeda. Jika ada progres yang belum tercatat, itu masalah administratif, bukan indikasi kesengajaan. Suaranya bergetar tipis, tapi masih mencoba terlihat teguh. Purbaya menatapnya dengan tatapan tajam, seperti pisau yang hendak membelah lapisan-lapisan kebohongan.
Masalah administratif tidak membuat 5,1 triliun rupiah menghilang dari laporan. Masalah administratif tidak membuat proyek senilai ratusan miliar berhenti sejak bulan pertama. Ia mencondongkan tubuh. Ini bukan sekadar salah input. Ini pola. Hening panjang melayang di ruangan, seakan waktu berhenti sesaat. Beberapa staf pusat menahan napas, sementara para pejabat daerah mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Ada yang mengetuk-ngetukkan pena, ada yang memegang bahu kursinya terlalu keras. Purbaya tahu ia baru saja memukul titik paling sensitif dalam jaringan birokrasi daerah. Gubernur akhirnya meledak. "Pak Menteri, Anda menuduh kami korupsi. Penimbun dana, kami bekerja untuk rakyat." Tetapi ledakan itu justru terdengar seperti pembelaan yang gugup. Purbaya mengangkat satu berkas terakhir, rekapitulasi rekening daerah yang menunjukkan saldo ngendon, tidak bergerak selama berbulan-bulan. Kalau bekerja untuk rakyat, katanya tenang namun menusuk, mengapa rakyat tidak melihat apapun yang dibangun. Dan di momen itu, seluruh ruangan tahu, ini bukan lagi sekadar rapat koordinasi. Ini awal dari konflik pusat daerah yang akan mengguncang reputasi, mencabut akar-akar permainan gelap, dan memaksa banyak pihak menampakkan wajah aslinya. Sementara konflik di pusat belum mereda, tim investigasi yang dikirim Purbaya sudah tiba di Kalimantan Selatan. Mereka bergerak diam-diam, menyamar sebagai tim evaluasi teknis biasa. Malam pertama di Banjarmasin, kota itu terasa tenang, terlalu tenang. Sungai Barito mengalir perlahan, memantulkan cahaya lampu-lampu pelabuhan yang redup. Tetapi di balik ketenangan itu, mereka merasa sedang diawasi. Mobil yang sama tampak beberapa kali mengikuti dari kejauhan, seperti bayangan yang menempel di punggung. Keesokan paginya, tim berangkat meninjau proyek revitalisasi dermaga sungai yang menurut laporan telah menyerap dana hampir penuh. Namun ketika mereka tiba di lokasi, kenyataannya berbeda jauh dari berkas resmi, tak ada alat berat, tak ada pekerja, hanya lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Papan proyek pun tampak lusuh, seolah dipasang sekadar syarat administratif. Salah satu anggota tim memotret sambil menggeleng. Kalau ini sudah 100% terserap, katanya lirih, lalu uangnya mengalir kemana? Dalam perjalanan kembali, mereka berhenti di sebuah warung di tepi sungai. Pemilik warung, lelaki tua dengan tatapan waspada, tampak ragu ketika tim bertanya. Namun setelah memastikan tak ada siapapun yang mendengar, ia membisikkan sesuatu. "Kalau cari proyek fiktif, jangan lihat ke sini saja. Ada yang lebih besar, orang-orang sini menyebutnya jalur jaring." Kata itu membuat tim saling pandang, mereka pernah mendengarnya dalam laporan intel internal. Sebutan bagi seorang pengusaha misterius yang memiliki jaringan bisnis tak terlihat, mengendalikan banyak proyek besar di wilayah itu. Mengikuti petunjuk lelaki itu, tim menelusuri pinggiran sungai, hingga mendapati bangunan gudang tua. Dari luar tampak seperti tempat penyimpanan ikan, namun ada aktivitas aneh, truk kontainer keluar masuk tanpa tanda jelas. Setelah menunggu beberapa jam dari kejauhan, mereka melihat beberapa kotak besar dipindahkan dengan terburu-buru, bukan barang industri, tetapi tumpukan dokumen dan server kecil. Seolah ada yang sedang membereskan jejak sebelum seseorang datang mengetuk pintu. Salah satu anggota tim mencoba mendekat dengan menyamar sebagai pekerja lokal. Saat ia berhasil menyelinap, ia mendengar percakapan pendek dua orang yang tampaknya pengawas gudang. "Sudah dapat kabar, orang pusat turun. Hapus semua catatan yang berhubungan dengan paket sungai." Bos besar tidak mau nama dia muncul. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar dugaan liar lagi, ini operasi berskala besar yang dikelola dengan disiplin dan jaringan kuat. Ketika tim hendak meninggalkan area itu, sebuah perahu kecil menepi di dekat mereka. Seorang pemuda mengenakan hoodie turun, mendekat perlahan dan menyerahkan amplop coklat. Katanya, "Kalian cari data. Ini dari orang yang ingin tetap hidup." Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Tim membuka amplop itu, di dalamnya ada salinan kontrak fiktif, skema aliran dana, dan satu nama dijuluki, si Jaring, sosok yang berada dalam setiap transaksi mencurigakan. Saat laporan itu dikirim ke Jakarta malam itu juga, Purbaya menatapnya dengan mata mengeras. Petunjuk awal semakin jelas, dana senilai 5,1 triliun rupiah bukan hanya ditimbun. Ia sedang digerakkan oleh suatu kekuatan besar, orang yang mampu mengatur proyek sungai, dermaga, dan jaringan bisnis lain dari balik tirai. Sungai Barito, yang terlihat tenang, ternyata menyimpan alur kejahatan yang lebih dalam dari kedalamannya. Malam itu,
Ketika Jakarta mulai tenggelam dalam hujan deras, Purbaya masih berada di ruang kerjanya. Laporan dari lapangan baru saja ia baca setengahnya ketika sebuah amplop tanpa pengirim diletakkan oleh petugas keamanan di mejanya. Biasanya ia akan mengabaikan kiriman seperti itu, tetapi ada sesuatu pada amplop itu, bau lembab tanah sungai, bekas lumpur di salah satu sudut, yang membuatnya berhenti. Ini bukan kiriman sembarangan. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen setebal hampir 40 halaman, fotokopi lusuh yang tampak diambil secara tergesa-gesa. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat, mereka bergerak lebih cepat dari Anda. Purbaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu bukan peringatan biasa. Itu adalah jeritan dari seseorang yang sedang berlari dari bahaya, seseorang yang melihat skema besar dari jarak sangat dekat. Halaman berikutnya langsung menusuk diagram alur penimbunan dana, lengkap dengan kode rekening, nama perusahaan daerah, hingga pola pencairan dana yang dipotong dalam beberapa lapis agar sulit dilacak. Metodenya terlalu rapi untuk dianggap sekadar trik koruptor kecil. Ini jaringan yang bekerja seperti organisasi kriminal keuangan, dengan disiplin, ritme, dan kecepatan yang tidak wajar. Setiap alur dana punya tujuan ganda, satu untuk proyek resmi, satu lagi untuk jalur gelap yang digerakkan, si jaring. Semakin Purbaya membaca, semakin jelas bahwa seseorang dari dalam sistem, mungkin pejabat daerah, mungkin kontraktor kecil, telah memutuskan untuk mengkhianati skema itu. Namun keberanian seperti itu biasanya dibayar mahal. Ia teringat kasus lama yang pernah ia tangani, ketika whistleblower menghilang begitu saja dari peta, tak pernah terdengar lagi. Ia menutup mata sejenak, menyadari risiko yang kini tidak hanya menghampiri timnya, tapi juga orang-orang yang berusaha membantunya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan hati-hati. Suara di seberang terdengar berbisik, terputus-putus, seolah berbicara sambil menahan ketakutan. "Pak, apa yang Bapak cari itu benar. Tapi jangan percaya siapapun. Bahkan orang-orang di sekitar Anda sedang diperhatikan. Mereka tahu tim Anda mendekati gudang Barito." Lalu suara itu hilang, digantikan dering panjang yang menusuk telinga. Purbaya mencoba menelepon balik, namun nomor itu sudah tidak aktif. Hujan di luar semakin deras, seakan menambah beban di pikirannya. Jika informasi ini benar, berarti jaringan itu bukan hanya mengendalikan proyek, tetapi juga memantau pergerakan pemerintah pusat. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang diterpa hujan seperti medan perang yang baru akan dimulai. Mereka bergerak lebih cepat, gumamnya. Tapi belum tentu lebih tepat. Purbaya menyadari ia tak bisa lagi menunggu. Dokumen anonim itu adalah kunci pembuka pintu-pintu gelap yang selama ini tertutup rapat. Namun setiap pintu yang terbuka juga akan menarik lebih banyak perhatian, lebih banyak ancaman. Bahkan dari orang-orang yang selama ini berdiri di jarak satu meja darinya. Kini ia harus memilih siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang harus diawasi. Satu hal semakin jelas, penimbunan dana 5,1 triliun rupiah bukan hanya soal korupsi. Ini tentang kekuasaan, kendali, dan seseorang yang memainkan Kalimantan Selatan seperti papan catur. Dan untuk pertama kalinya, Purbaya merasa ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Keesokan paginya, sebelum Purbaya sempat menggelar rapat tindak lanjut, berita mengejutkan sudah menyebar cepat, terlalu cepat. Judul-judul di media daring tampil mencolok, Kementerian Keuangan hambat anggaran daerah, Gubernur, Pusat menahan dana, proyek terancam mangkrak, dan yang paling menyindir, Menteri Purbaya diminta tidak politisasi anggaran. Purbaya menatap layar monitor, rahangnya mengeras. Serangan balik itu bukan kebetulan. Jaringan yang ia sentuh telah mulai bergerak. Di ruang rapat internal, suasana tegang. Beberapa staf senior terlihat gelisah, bukan karena takut pada Purbaya, tetapi pada badai politik yang sedang berputar di atas kepala mereka. "Pak Menteri," ujar seorang staf khusus dengan suara pelan, "kami mendapat informasi bahwa sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan akan menggelar konferensi pers bersama untuk menuntut dihentikannya investigasi. Mereka menuduh Bapak melakukan framing negatif terhadap daerah." Purbaya tidak merespons langsung. Ia hanya memejamkan mata, menarik napas, lalu membuka berkas anonim yang dikirim semalam. Semua ini sejalan dengan pola lawan, menyebarkan narasi sebelum fakta keluar, menciptakan tekanan publik, dan memaksa pusat mundur. Ini bukan perlawanan spontan, ini manuver terencana. Siang harinya, tekanan meningkat ketika undangan rapat gabungan lintas komisi datang mendadak.
Beberapa anggota legislatif yang dikenal dekat dengan elit daerah meminta penjelasan resmi tentang dugaan kriminalisasi administrasi. Bahasa yang dipilih cukup jelas, mereka mencoba memojokkan Purbaya agar terlihat seolah berlebihan dan tidak paham mekanisme daerah. Serangan politik halus yang bertujuan merusak kredibilitasnya. Sementara itu di lapangan, tim investigasi melaporkan bahwa mereka mulai diawasi secara terang-terangan. Mobil gelap mengikuti mereka dari hotel. Petugas tak dikenal memotret anggota tim, bahkan salah satu staf lokal yang membantu mereka dijemput seseorang dan belum kembali sejak pagi. Ini sudah bukan permainan anggaran, ujar kepala tim melalui panggilan. Ini intimidasi langsung. Purbaya menegang, menyadari bahwa lawan tidak bermain setengah-setengah. Menjelang sore, seorang tokoh partai besar menghubungi Purbaya, menyarankan agar ia tidak terlalu dalam menyentuh urusan Kalimantan Selatan untuk menjaga kestabilan politik. Kalimat itu lembut, tetapi ancamannya nyata. Fokus saja pada hal-hal besar lainnya, Pak Menteri. Kita semua ingin suasana tetap tenang menjelang evaluasi kabinet, kata suara itu. Purbaya menahan diri untuk tidak membalas sinis. Ia tahu permainan semacam ini bukan perintah langsung, tetapi tekanan politis yang dibungkus sopan. Namun serangan paling tajam datang dari internet. Bot dan akun bayaran mulai menyerang reputasi Purbaya. Ia dituduh ambisius, anti daerah, bahkan ada narasi liar yang menyebutnya memburu musuh politik. Semua itu dibuat untuk menciptakan kekacauan persepsi publik, agar fokus masyarakat terpecah dan kebenaran tenggelam di tengah kebisingan. Di tengah kekacauan itu, Purbaya berdiri sendirian di lorong panjang kementerian, menatap lantai marmer yang memantulkan bayangan tubuhnya. Ada rasa sesak, bukan karena tekanan politik, tetapi karena ia tahu apa artinya semua ini. Ia telah menyentuh sesuatu yang sangat sensitif, terlalu sensitif untuk sekadar urusan anggaran. Kalau mereka sampai segini keras menyerang, gumamnya, berarti yang mereka sembunyikan jauh lebih besar. Ia menggenggam dokumen anonim itu erat-erat. Dalam hati, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Dan lawannya telah menunjukkan taring, jaringan kuat, agresif, berpengaruh, dan tidak ragu menggunakan apapun untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi ia juga tahu satu hal, ketika tekanan meningkat setinggi ini, itu artinya ia sudah berada di jalur yang benar. Di Banjarmasin, keadaan mendidih lebih cepat daripada laporan yang sempat tiba ke meja Purbaya. Berawal dari satu isu yang sengaja ditiupkan, pusat akan membekukan anggaran daerah. Dalam hitungan jam, pesan itu menyebar seperti api liar di pasar, halte, warung kopi, hingga kanal-kanal media sosial lokal. Warga gelisah, pelaku usaha takut, dan kelompok-kelompok tertentu mulai mengumpulkan massa kecil untuk meramaikan suasana. Udara terasa berat, seakan kota itu menunggu dentuman besar. Tim investigasi Purbaya, yang masih bertahan di lapangan, menjadi sasaran pertama. Malam itu, saat mereka kembali ke penginapan setelah meninjau lokasi proyek lain, segerombolan orang tak dikenal melempari kendaraan mereka dengan batu. Kaca pecah, alarm mobil meraung. Untungnya tim sempat melarikan diri, tapi jelas bahwa mereka kini tidak hanya dibayangi, melainkan ditandai. Kepolisian setempat datang terlambat, terlalu terlambat untuk dianggap kebetulan. Keesokan harinya, kantor perwakilan kementerian di daerah itu didatangi puluhan orang yang mengaku sebagai aktivis. Mereka berteriak menuntut pusat meminta maaf dan menghentikan investigasi. Namun dari cara mereka berkoordinasi, dari kemiripan poster yang dicetak massal, jelas bahwa ini bukan gerakan spontan warga. Ini sebuah orkestra, disusun oleh mereka yang merasa kekuasaannya terusik. Purbaya menerima laporan itu di Jakarta dengan wajah mengeras. Mereka mulai memakai rakyat sebagai tameng, katanya lirih. Kepala tim investigasi menimpali dengan suara serak, Pak Menteri, kami menemukan data penting. Sangat penting, tapi ada upaya untuk meretas perangkat kami. Seseorang mencoba mengambil berkas hasil foto, rekaman, dan kontrak fiktif yang kami temukan. Kami hampir kehilangan semuanya. Suara itu berhenti sebentar, dan satu staf lokal kami belum ditemukan. Di tengah kekacauan itu, Purbaya membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia terbang sendiri ke Kalimantan Selatan. Tanpa pengawalan besar, tanpa pengumuman, tanpa protokol panjang. Hanya dengan satu tujuan, mengambil kendali sebelum keadaan berubah menjadi kerusuhan penuh. Para penasihatnya menentang keras, Pak, ini terlalu berbahaya. Namun Purbaya menatap mereka dengan ketegasan dingin.
Lebih berbahaya membiarkan mereka pikir kita takut. Ketika pesawatnya mendarat, kabar kedatangannya langsung menyebar. Di beberapa titik kota, orang-orang yang bekerja untuk jaringan, si jaring, sudah mulai menyusun langkah. Mereka tahu target kini berada di wilayah mereka, di tanah yang selama ini mereka kuasai tanpa gangguan. Beberapa pesan gelap terkirim di grup-grup tertutup, hentikan dia. Jangan biarkan dia bicara. Jangan biarkan dia temukan gudang kedua. Namun saat Purbaya turun dari pesawat, ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Sorot matanya tajam, langkahnya mantap. Ia tahu ia sedang berjalan di tengah sarang tawon. Ia tahu setiap kamera yang mengarah padanya bisa menjadi mata-mata. Dan ia tahu, sekali ia membuat kesalahan sekecil apapun, lawannya akan memelintirnya menjadi senjata. Disinilah titik baliknya dimulai. Bukan lagi soal laporan, bukan lagi soal data. Kalimantan Selatan kini menjadi medan perang politik, ekonomi, dan keberanian. Dan bagi Purbaya, tidak ada pilihan lain selain masuk lebih dalam, meskipun badai sudah mulai berputar di setiap sudut kota. Hari itu, Purbaya akhirnya memegang dokumen yang selama berminggu-minggu ia cari. Di sebuah ruangan kecil di kantor perwakilan kementerian, tim investigasi menumpuk berkas-berkas baru, kontrak yang digandakan berkali-kali, kwitansi pembelian alat berat yang tak pernah tiba, hingga rekaman percakapan yang diambil secara diam-diam oleh seorang pegawai daerah yang nekat mempertaruhkan hidupnya. Purbaya membaca semuanya dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar penyelewengan, ini arsitektur korupsi yang diciptakan dengan kecerdasan setingkat mafia keuangan. Nama itu kembali muncul di setiap pola, setiap percakapan, setiap aliran dana, si jaring. Sosok tanpa foto, tanpa catatan resmi, tanpa identitas jelas, namun jejaknya tersebar di setiap proyek strategis, terutama di jalur sungai dan konsorsium energi. Menariknya, ia tidak pernah tampil langsung. Ia bergerak melalui 3 lapis kaki tangan, 8 perusahaan cangkang, dan 2 pejabat daerah yang rela menjadi tameng. Seolah ia adalah bayangan yang hanya bisa dilihat ketika lampu-lampu rapat dimatikan. Pada pukul 2 siang, Purbaya bertemu seorang sumber rahasia di sebuah rumah panggung tua di pinggiran Martapura. Orang itu seorang kontraktor lokal, wajahnya letih, matanya cekung, seolah dihantui masa lalunya sendiri. Ia menyerahkan flash disk kecil yang disembunyikan di dalam sol sandal. Ini, semua rekaman rapat tertutup, katanya dengan suara gemetar. Mereka pikir saya loyal, tapi setelah saya lihat uang rakyat dipakai membungkam orang, saya tidak tahan lagi. Purbaya mengangguk berat. Ada keberanian dalam ketakutan lelaki itu, keberanian yang jarang ia temui. Saat flash disk itu diputar, suara seorang pria terdengar jelas. Nadanya tenang, halus, tanpa tekanan. Itulah suara si jaring. Ia membicarakan dana 5,1 triliun rupiah seolah sedang merencanakan strategi bisnis biasa. Tahan dulu aliran tahap 2. Pusat tidak bisa cek langsung. Sementara itu, naikkan nilai proyek sungai. Mereka tidak akan curiga, tak ada emosi, tak ada keraguan. Hanya ketenangan berbahaya dari seseorang yang tahu seluruh sistem berada di genggamannya. Lebih jauh dalam rekaman, terdengar pula nama-nama pejabat yang selama ini tampak bersih. Mereka meminta jatah proyek, meminta dana operasional yang tidak tercatat, bahkan meminta perlindungan politik jika pusat mulai bertanya. Dan, si jaring, menjawab semuanya dengan satu kalimat yang membuat darah Purbaya dingin, selama alirannya aman, semua orang aman. Kalimat itu terdengar seperti sumpah gelap yang mengikat semua yang ikut dalam permainan. Setelah rekaman berakhir, ruangan menjadi hening. Hanya suara kipas tua yang berderit, seolah ikut merasakan beratnya kenyataan. Purbaya merasakan kemarahan yang terus naik ke tenggorokannya. Bukan karena korupsinya, tapi karena kerapihan, kelancaran, dan keyakinan mereka bahwa negara dapat diperlakukan seperti ladang pribadi. Seakan-akan uang, negara, masa depan masyarakat, dan pembangunan hanyalah pion dalam permainan licik mereka. Di momen itu, Purbaya tahu, ia bukan hanya melawan jaringan penimbun dana. Ia melawan sebuah sistem yang memberikan ruang kepada seseorang seperti si jaring untuk tumbuh, membesar, dan mengakar. 5,1 triliun rupiah hanyalah angka di permukaan. Akar kejahatan ini jauh lebih dalam. Dengan tangan mengepal, Purbaya berdiri. Kita bongkar semuanya, katanya tegas. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Kalimantan Selatan,
Sorot matanya benar-benar memantulkan sesuatu, bukan ketakutan, bukan tekanan, tetapi tekad yang membara. Di tengah pekatnya malam Kalimantan Selatan, suara mesin kapal menyayat kesunyian. Cahaya lampu Petromax bergoyang-goyang tertiup angin sungai, memantul di permukaan Barito yang gelap bagai tinta. Dari kejauhan, sebuah tongkang raksasa bergerak perlahan, seolah mencoba menyelinap tanpa meninggalkan jejak. Namun di tepian, dua sosok berdiri menatapnya dengan sorot mata yang penuh kecemasan, Rafael, auditor muda yang dijadikan kambing hitam, dan Sulastri, kepala unit pengawasan daerah yang dicopot tanpa penjelasan. Sulastri memperlihatkan sebuah flash disk kecil yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan. Tangan yang biasanya tegas kini bergetar. Ini, bukti aliran dana fiktif yang mereka sembunyikan lewat proyek sungai. Semua lewat perusahaan bayangan. Nilainya, jauh lebih besar dari yang dilaporkan pusat. Rafael menelan ludah, menyadari apa yang ia pegang bukan sekadar data. Itu adalah peluru. Dan peluru seperti itu tidak hanya melukai reputasi, tapi bisa menghabisi nyawa. Langkah kaki dari balik semak membuat keduanya tersentak. Dua pria berseragam oranye keamanan tambang muncul dengan wajah mencurigakan. Malam-malam di sungai, Bu. Bukan biasa. Ada inspeksi mendadak apa? Nada mereka santai, tetapi matanya tajam, mengawasi gerak-gerik seperti predator mencium bau mangsa. Sulastri tersenyum tipis sambil menyembunyikan flash disk ke saku dalam jaket. Hanya cek debit sungai. Instruksi pusat, jawabnya datar, meski jantungnya berdebar kencang. Para petugas itu berhenti hanya 1 meter di depan mereka. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Rafael bisa melihat gagang senjata menonjol dari pinggang salah satunya. Kami dapat laporan ada aktivitas ilegal malam ini, ujar salah satu pria itu. Daerah sini rawan, orang hilang tanpa jejak. Kalimat itu dilontarkan dengan nada datar, tapi ancamannya nyata. Rafael merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat ketegangan mencapai puncak, suara klakson keras memecah keheningan. Sebuah kapal patroli dari Direktorat Sungai melintas, sorot lampunya mengarah ke rombongan mereka. Kedua pria berseragam itu langsung mundur 2 langkah, wajahnya berubah. Lain kali hati-hati, ujar mereka sebelum akhirnya pergi ke arah tongkang yang mencurigakan tadi. Rafael menghela napas panjang, tapi Sulastri tahu, ini bukan kebetulan. Ada seseorang di pusat yang diam-diam mengawasi. Ketika kapal patroli menjauh dan suasana kembali sunyi, Sulastri berkata dengan suara serak, Purbaya harus tahu tentang ini. Tapi begitu data ini keluar, kita tidak hanya memicu skandal anggaran. Kita membuka perang. Rafael menatap sungai yang kembali gelap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami skala permainan yang ia masuki, bukan lagi soal laporan keuangan, tetapi tentang orang-orang yang mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, bahkan darah. Dan di malam itu, di tepian Barito yang mistis, keduanya membuat keputusan besar, besok pagi mereka akan terbang ke Jakarta, membawa bukti yang bisa mengguncang bangunan kekuasaan dari akar tertingginya. Namun mereka tak tahu, seseorang sudah membayangi setiap langkah mereka. Subuh baru saja menyentuh langit Jakarta ketika pesawat yang ditumpangi Sulastri dan Rafael mendarat. Awan tipis berwarna merah muda menggantung di cakrawala, memberi kesan tenang yang menipu. Begitu pintu pesawat terbuka, keduanya merasakan sesuatu yang ganjil, suasana bandara seperti bergerak lebih cepat dari biasanya, seolah seluruh udara dipenuhi tekanan yang tak terlihat. Rafael memeriksa ponselnya dan menemukan notifikasi aneh, panggilan tak dikenal berulang kali masuk sejak mereka berada di udara. Mereka berjalan cepat menuju pintu keluar, berharap bisa langsung menuju kantor Kementerian Keuangan. Namun saat melewati koridor utama, sebuah pesan masuk ke ponsel Sulastri dari nomor tak dikenal, berbalik sekarang. Kalian diawasi. Sulastri berhenti mendadak, membuat Rafael menabraknya. Ia memperlihatkan layar ponsel itu tanpa suara. Wajah Rafael langsung memucat. Belum sempat mereka memutuskan langkah berikutnya, dua pria berbadan tegap dengan pin identitas palsu menghampiri. Ibu Sulastri, Pak Rafael, kami diminta mengawal ke kendaraan tamu VIP, ujar salah satu dari mereka dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Sulastri sudah lama bekerja di birokrasi, ia tahu beda antara pengawalan resmi dan jebakan. Yang ada di depannya jelas bukan yang pertama. Sulastri memegang lengan Rafael dan menariknya mundur. Maaf, kami sudah dijemput, katanya tegas sambil menunjuk ke arah acak. Kedua pria itu menoleh, dan di detik itulah Sulastri berbisik, lari.
Mereka berdua langsung berbalik dan berlari melewati kerumunan bandara. Teriakan terdengar dari belakang, diikuti langkah kaki yang mengejar. Penumpang lain terkejut, namun keramaian justru menjadi pelindung samar bagi mereka. Rafael hampir terjatuh ketika seseorang menariknya ke samping, seorang petugas bandara perempuan yang menyamar sebagai staf kebersihan. "Ikut saya," katanya cepat. Ia mengantar mereka ke pintu darurat kecil yang tersembunyi di balik mesin ATM. Dari sana, lorong sempit mengarah ke area kargo. "Pak Menteri sudah menduga Anda akan diawasi," bisiknya. Mobil pengaman dari pusat menunggu di luar. Napas Rafael tersengal. "Tunggu, jadi Purbaya sudah mendapat informasi." Petugas itu hanya mengangguk singkat. Beliau bilang, "Lindungi mereka. Apapun risikonya." Kata-kata itu menggetarkan dada Sulastri, bukan hanya karena Purbaya tahu sesuatu akan terjadi, tetapi karena seseorang di pusat telah mengkhianati mereka cukup dalam hingga jaringan pengamanan harus turun tangan. Saat mereka keluar ke area loading dock, sebuah mobil hitam dengan kaca tebal menunggu. Namun sebelum mereka sempat masuk, suara tembakan mendadak meledak, memecah udara pagi. Kaca salah satu truk pecah seketika. Sulastri dan Rafael langsung merunduk, sementara petugas perempuan itu menahan napas ketakutan. Di balik deru mesin dan kepanikan, satu hal menjadi jelas, operasi mereka bukan lagi sekadar investigasi keuangan. Ini sudah menjadi perburuan, dan musuh yang mereka hadapi, punya orang di bandara, di daerah, bahkan mungkin di pusat. Ketika mobil akhirnya melaju kencang meninggalkan area bandara, Rafael berbisik dengan suara bergetar, "Bu, apa kita masih bisa selamat?" Sulastri menatap jalanan kosong di depan, mata penuh tekad. "Bukan soal selamat lagi, Raf. Ini soal menyelesaikannya. Sebelum mereka menyelesaikan kita." Mobil hitam itu melaju menerobos kemacetan Jakarta dengan sirene khusus yang hanya dinyalakan ketika keadaan benar-benar genting. Laju kendaraan terasa tak wajar, seolah seluruh kota mengejar mereka. Rafael berkali-kali menengok ke belakang, memastikan tak ada motor atau mobil yang mengikuti. Namun kekhawatiran terbesarnya bukan di jalanan, melainkan apa yang menunggu mereka di ujung perjalanan. Mobil berhenti di basement gedung Kementerian Keuangan. Saat pintu terbuka, dua pengawal khusus langsung mengantar mereka melewati jalur yang jarang diketahui. Pegawai biasa, lorongnya sempit, sunyi, lampu putihnya berkedip-kedip seperti menyembunyikan rahasia. Pintu baja di ujung lorong terbuka, di sanalah Purbaya menunggu, berdiri di tengah ruangan kecil tanpa jendela, penuh peta, dokumen, dan layar yang menampilkan grafik aliran dana mencurigakan. Purbaya tidak tersenyum, sorot matanya tajam, seolah ia sudah membaca seluruh mimpi buruk yang baru dialami Sulastri dan Rafael. "Kalian membawa buktinya?" tanyanya singkat. Sulastri menyerahkan flash disk kecil itu. Tangan Purbaya menerimanya pelan, seakan sadar benda kecil itu bisa menjadi bom politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. "Baik," ujarnya dengan nada yang tenang tapi penuh badai. "Ini yang saya takutkan." Ia memasukkan flash disk itu ke sistem tertutup. Layar besar menampilkan struktur transaksi, aliran dana yang meloncat dari perusahaan fiktif, masuk lewat proyek sungai, ditarik lewat rekening pejabat daerah, lalu menghilang di luar negeri. Nilainya bukan hanya 5,1 triliun rupiah, jumlah itu hanyalah permukaan dari gunung es yang lebih gelap. Rafael menelan ludah. Jadi, benar ada yang menimbun dana pusat lewat skema ini. Purbaya menatap mereka. Dana itu bukan ditimbun, disandera, untuk kekuatan politik tertentu. Mereka sengaja menahan, mengalirkan pelan-pelan, lalu memindahkan ke perusahaan bayangan yang dikendalikan beberapa orang, termasuk pejabat yang seharusnya bekerja dengan saya. Suaranya merendah. Konflik pusat daerah itu bukan kecelakaan. Itu dirancang. Belum sempat mereka mencerna kata-kata itu, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Pengawal Purbaya langsung menegangkan tubuhnya. "Pak, ada rombongan dari Komisi Legislatif memaksa masuk. Mereka bilang ada sidak mendadak," lapor pengawal dengan napas terburu-buru. Purbaya memejamkan mata sejenak, ia tahu sidak itu bukan sidak. Itu peringatan, atau ancaman. Ia menatap Sulastri dan Rafael. "Mulai sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Mereka tahu bukti ini sudah sampai pada saya. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan kita." Purbaya menekan satu tombol di meja. Layar berubah, menampilkan protokol khusus, rilis darurat, data dispersal. Sistem itu akan mengirim salinan bukti ke jaringan internasional, media independen,
dan lembaga pengawas luar negeri jika terjadi sesuatu pada dirinya. "Pak, apa ini tidak terlalu berbahaya?" tanya Rafael dengan suara pecah. "Tidak ada yang lebih berbahaya," jawab Purbaya. "Kecuali membiarkan negara dirampok di depan mata kita." Tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari luar pintu, diikuti suara teriakan. Purbaya memberi isyarat pada pengawalnya. "Waktu kita habis." Ia kemudian menatap Rafael dan Sulastri, tatapannya penuh ketegasan namun juga kekhawatiran manusiawi. "Kalau sesuatu terjadi, kalian harus teruskan ini." Lampu ruangan berkedip, suasana menegang, detik seakan memanjang seperti tali yang hampir putus. Dan saat pintu baja bergetar untuk kedua kalinya, lebih keras dari sebelumnya. Purbaya menekan tombol terakhir di panel. Bukti 5,1 triliun rupiah itu melesat ke seluruh penjuru